Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Senang sekali rasanya saya Jameang sebagai host kali ini di episode pencegahan kekerasan terhadap anak di Sulawesi Tengah. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa pada episode kali ini. Assalamualaikum Ibu Mirna Lahido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya. Bukan kalau dulu kalau pertanyaan sehat-sehat ini kadang kita terkesan basa-basi ya Bu. Tapi di situasi pandemi ini, kalau alhamdulillah sehat ini adalah nikmat yang luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, termasuk pada episode kali ini yang diambil pada saat pandemi, kami sudah menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan, serta alat-alat ini sudah disterilkan ya Ibu ya. Insya Allah kita semua terhindar dari COVID-19. Insya Allah. Amin. Baik Ibu, kalau saya lihat Ibu ini kurang lebih sudah 4 tahun sebagai Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak memang Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana sebenarnya kondisi kekerasan anak di Sulawesi Tengah pada saat ini? Iya. Terima kasih. Kalau bicara kondisi kekerasan terhadap anak di Sulawesi Tengah, berarti kita berbicara bukan hanya di Palu, berarti untuk 13 kabupaten kota. Kalau kita bicara kondisi, berarti kita bicara data. Jadi berdasarkan data dari DP3A melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, itu ada aplikasi Simponi PPA, itu tercatat kasus kekerasan pada anak itu kurun waktu dari Februari sampai April itu 2021 itu berjumlah 114 orang. Kemudian ini bervariasi, kekerasan ini bervariasi, ada kekerasan fisik, kekerasan eksploitasi, kekerasan psikis, itu tergantung dari data yang ada dengan kami. Mungkin hanya itu kami sampaikan dulu. Oh iya, berarti memang selama ini angka kekerasan di Sulteng ini termasuk tinggi ya Bu ya, kalau dilihat datanya. Iya. Kemudian angka itu ada yang tidak melapor, misalnya kalau kekerasan fisik itu kan biasanya tidak dilaporkan, jadi tidak masuk di dalam data Simponi ini, karena kami ada aplikasi Simponi. Aplikasi Simponi yang masuk itu yang tercatat, tetapi kalau yang tidak melapor, yang tidak terdeteksi oleh kami itu lebih banyak lagi, cuma tidak tercatat. Iya, begitu. Memang ya kekerasan anak ini terkadang dianggap masih masih wilayah di dalam rumah tangga, belum, kalau dilaporkan keluar itu masih menganggap, masyarakat kita masih menganggap bahwa itu adalah aib, padahal sebenarnya harusnya dilaporkan ya Bu ya, supaya karena sudah ada dinasnya yang menangani itu, Dinas DP3A, Dinas Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Khusus kalau macam kami Seksi Perlindungan Khusus Anaknya. Iya, dan sudah ada Seksi Perlindungan Khusus Anak. Jadi mungkin sahabat-sahabat Membine, jika ada yang mengetahui ada kekerasan di lingkungan, bisa sebenarnya langsung melaporkan ke Dinas DP3A ya Bu ya. Iya. Baik Bu, kalau berarti memang kondisi kekerasan anak di Sulteng ini memang seharusnya sudah menjadi perhatian kita semua, masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder ya Bu ya. Nah, kalau selama ini Ibu mendampingi di Seksi Perlindungan Anak, sebenarnya apa saja jenis-jenis kekerasan yang sudah tercatat selama ini? Kalau untuk jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi itu sepertinya kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, serta eksploitasi. Kemarin kami ada koordinasi bersama dengan Dinas Sosial masalah eksploitasi, karena sekarang kan eksploitasi anak yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Palu itu semakin tinggi. Tetapi kami tidak bisa kerja sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, untuk itu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota, Donggala, dan Sigi. Itu kami laksanakan kemarin di kantor wali kota, karena ini menjadi ranah bersama untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, khususnya Perlindungan Khusus Anak. Oh iya, berarti Dinas DP3A sendiri itu sudah menginisiasi ada
kerjasama antar SKPD. Iya. Ini saya rasa ini hal Lintas yang perlu sektor. diapresiasi Iya. karena memang permasalahan-permasalahan ini sudah saatnya kita kerja kolaborasi. Iya, siap. Iya, betul Iya, sekali. iya. Oh, berarti iya yang memang berarti itu ya Bu yang biasa saya lihat di lampu merah, Iya, di anak Pertamina, pang. anak-anak kan Anak-anak banyak. pang, iya, yang jualan. Nah, itu menjadi ranah juga dinas sosial, juga merupakan tanggung jawab bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi dia dilaksanakan koordinasi bersama antar lintas sektor. Iya. Iya, berarti kalau boleh tahu berarti memang sudah ada komitmen-komitmen bersama Iya. untuk penanganan anak-anak yang dieksploitasi itu Bu Iya, ya, karena iya. mereka dieksploitasi sama Iya. orang-orang dewasa sebenarnya Iya, Bu ya. ada yang biasanya terorganisir mereka. Setelah ditinjau kembali, memang ternyata mereka terorganisir. Ada yang menunggangi dari belakang. Iya, Iya. berarti memang masyarakat yang biasa lihat itu apa ya, padahal itu sebenarnya ada orang di baliknya Bu ya. Iya, iya. Iya. Baik Bu, dan berarti selama ini memang DP3A sudah banyak melakukan peran-peran dalam Iya. penanganan anak. Kalau boleh tahu maksudnya peran selain tadi melakukan komitmen bersama kolaborasi dengan antar OPD, Iya. selain itu peran-peran apa saja yang sudah dilakukan DP3A selama ini dalam penanganan kekerasan anak di Sulawesi Tengah? Oh iya. Kalau peran DP3 sendiri dalam mencegah kekerasan terhadap anak itu yang seperti tadi saya bilang melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian yang kedua banyak kami melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang pertama yang biasanya kami laksanakan itu pelatihan, misalnya pelatihan pencegahan terhadap anak itu kami lakukan kepada orang tua, kemudian kepada organisasi perempuan, kemudian kepada kelompok sebaya. Biasanya kelompok sebaya ini forum anak. Jadi kami memberikan pelatihan kepada kelompok sebaya yaitu forum anak sebagai pelopor dan pelapor sehingga mereka dapat mencegah kekerasan terhadap anak. Kami melaksanakan karena kita bicara Sulawesi Tengah, jadi sosialisasi itu kami laksanakan di Parigi, di Touna, ada beberapa kabupaten yang kami lakukan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Iya, tentunya Bu ini karena DP3 yang provinsi skopnya Iya, provinsi iya. jadi harus menjangkau di 13 kabupaten kota. Ya, berarti luar biasa ini. Iya, 13 berarti kabupaten luar biasa kota. Ibu ini sebagai Iya, perempuan alhamdulillah, dan iya. tentunya punya tanggung jawab yang besar karena Iya. skopnya di kabupaten-kabupaten Iya. 13 kabupaten kota Bu ya. Iya. Berarti memang tadi sudah sebaya tadi itu ya. Kalau untuk forum. kelompok sebaya, kami melakukan pelatihan kepada kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini adalah forum anak. Kami melakukan pelatihan kepada mereka sehingga mereka bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan. Jadi mereka itu sebagai pelopor dan pelapor. Jadi apabila mereka mendengar ada kekerasan terhadap anak, bisa mereka sebagai pelapor dan pelopor di dalam ranahnya pergaulan mereka. Kemudian ini juga ada yang kami tambahkan karena saya menangani perlindungan khusus anak. Jadi yang kami juga lakukan di situ anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkebutuhan khusus. Karena perlindungan khusus anak. Jadi masuk juga ABK-nya, masuk juga ABH-nya. Jadi tidak hanya untuk pencegahan terhadap anak tapi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Iya. Oh, berarti memang sudah termasuk sosialisasi tadi. Iya. Berarti Ibu memang selama ini yang dilakukan Dinas DP3 merangkul semua pihak Iya. ya dalam Iya. pencegahan rupanya. Kekerasan terhadap anak. Mulai dari kelompok anaknya, kemudian Iya, memberikan organisasi sosialisasi perempuannya, juga, organisasi iya. perempuannya juga. Kemudian kepada orang tua, kepada pendamping ABK. Ini kan Iya. pendamping ABK yang ada, juga kami berikan pelatihan khusus kepada mereka bagaimana mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus biar tidak mengalami kekerasan terhadap anak dalam pendampingannya. Iya, biar mereka nanti soalnya jadi agen-agen Iya. yang bisa menyampaikan kepada masyarakat ya. Iya. Bahwa ya sahabat Mombine bahwa
persoalan anak memang seperti yang saya jelaskan tadi, sudah saatnya kita lakukan bersama. Jika ada yang mengalami kekerasan, sudah saatnya kita laporkan. Bukan lagi hal-hal yang harus ditutupi, sudahlah ini adalah persoalan keluarga, ngapain orang luar tahu, ngapain. Bukan lagi sebenarnya ya Bu ya. Nah, kalau selama ini DP3A upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang selama kalau ini? Upaya kami itu kami membentuk namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Itu kami sudah bentuk di 13 kabupaten kota. Kemudian ada juga Satgas kemarin kan. Terus upaya layanan masyarakat ini kan, kalau ada sudah PATBM, minimal meminimalisir kekerasan terhadap anak karena berbasis masyarakat. Di dalam PATBM itu kan ada Babinsanya, ada organisasi perempuannya, PKK-nya, ada posyandunya di dalam. Jadi mereka membuat kegiatan yang ada di desa, di kelurahan itu untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Itu sudah namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Dan alhamdulillah sampai bulan Juni kemarin di 13 kabupaten kota kami sudah membentuk PATBM. Satgas dari 2 tahun lalu sudah terbentuk. Itu layanan DP3A, peran masyarakat di dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Kemudian PATBM ini selanjutnya ke depan kami memberikan lagi nanti pelatihan kepada aktivisnya. Jadi aktivis PATBM ini yang bergerak di desa, di kelurahan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan dan penanganan juga. Jadi mereka bukan cuma pencegahan, tetapi apabila ada kekerasan di dalam masyarakat, di kelurahan atau di desanya itu, mereka bisa bisa melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan atau UPTD yang sudah terbentuk atau P2TP2A yang ada di kelurahan atau di desa tersebut. Iya. Berarti ini ya sahabat Mumbine ya. Jadi sebenarnya layanan-layanan ini sudah banyak ya, berarti sudah melibatkan peran masyarakat tadi seperti PATBM. Nah, PATBM ini terbentuk di 13 kabupaten kota. Nah, misalnya nih Bu, kalau misalnya ada sahabat Mumbine nih di luar sana, tiba-tiba pengen melaporkan, berarti pengen menjangkau PATBM tadi ini. PATBM ini keberadaannya di 13 kabupaten kota itu bisa diakses misalnya di mana Bu? Iya kan, PATBM ini kan terbentuk di desa. Terus mereka kan ada aktivisnya. Terus setiap ada mereka aktivis yang terbentuk biasanya sampai 20 sampai 30 orang satu per kelompok. Biasanya kalau setiap ada kekerasan, mereka laporkan ke P2TP2 atau langsung ke Satgas ini. Ke Satgas dengan P2TP2, karena P2TP2A PATBM ini juga ada Babinsa di dalam, ada juga Karang Tarunanya. Jadi memang orang-orang yang berperan aktif di dalam pencegahan terhadap perempuan dan anak. Tapi kalau PATBM biasanya kita lebih fokus ke anak karena dia perlindungan anak terpadu berbasis masa anak yang dilindungi misalnya begitu. Tetapi aktivisnya ini aktif ya, makanya di dalam pembentukan PATBM itu aktivis yang dilatih itu memang aktivis betul-betul yang aktif. Biasanya juga diambil dari Satgas yang sudah terbentuk yang di desa. Betul-betul aktif ya. Bukan aktivis yang baru yang pemerhati terhadap anak. Yang memang punya kepedulian terhadap anak. Ya, memang yang betul-betul aktif bergerak di bidang anak. Tokoh-tokoh di wilayah ya Bu ya. Baik. Nah, tentunya ini Ibu dengan tadi sudah membentuk melibatkan masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan, sudah banyak upaya saya lihat ya yang dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan anak, karena memang kekerasan anak ini utamanya tadi saya lihat saya dengar datanya dari Ibu itu memang cukup tinggi dan itu yang terlapor. Ini anak adalah sebenarnya yang adalah generasi penerus bangsa. Kalau kemudian mendapatkan kekerasan ini kan sayang, akan rusak nanti
mentalnya kalau kita tidak lindungi. Jadi saya pikir ibu ini adalah tugas mulia sebenarnya, bagaimana melindungi generasi-generasi kita ke depan supaya perkembangannya lebih bagus lagi ya Bu. Nah tentunya Ibu dengan seabrek kegiatan yang dilakukan tadi, kemudian mencakup 13 provinsi 13 kabupaten kota, kemudian harus melibatkan semua pihak karena tentunya ini dengan wilayah yang sangat luas tentunya, bagaimana mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, kemudian menjangkau semua masyarakat. Tentunya ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi sendiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah kalau boleh tahu Ibu, mungkin sahabat Membina mau tahu ya di luar sana, apa saja sih tantangan-tantangan yang selama ini Ibu hadapi? Pernah enggak Ibu merasa aduh berat sekali ini tantangan? Iya. Kalau misalnya tantangan untuk melaksanakan kegiatan mungkin tidak ada, tetapi kalau untuk tantangan dalam pelaksanaan biasanya ada kasus terhadap anak itu, kalau lalu belum ditangani oleh UPTD, ada kasus biasanya kita sudah semangat untuk mengurus kasus, suatu kasus, tetapi pas di akhir kasus itu biasanya ada damai, misalnya ada pelecehan seksual. Kami sudah semaksimal mungkin untuk membela daripada korban daripada pelecehan seksual, misalnya mohon maaf ya kalau sudah terjadi kehamilan. Tapi begitu akhir dari kasus itu hanya biasanya orang dibayar dengan denda adat misalnya, padahal yang kami pikirkan itu kelanjutan daripada anak yang ada dalam kandungan anak ini, Mas. Jadi anak melahirkan anak, anak bermain anak. Kemudian banyak juga biasanya kasus-kasus kekerasan itu tidak dilaporkan karena seperti Ibu bilang tadi, masalah aib. Kalau untuk aib itu juga merupakan tantangan. Padahal sebenarnya sudah ada call center yang kami siapkan apabila ada kekerasan, eksploitasi atau apa, harus dilaporkan kepada kami. Yang susah juga biasanya eksploitasi karena mereka sudah menikmati, diiming-iming karena faktor ekonomi, mereka diiming-iming dengan HP, dengan uang atau apa. Yang tadinya mereka cuma dijanji sebagai ART di kota, tetapi ternyata mereka diperdagangkan untuk menjadi, mohon maaf, misalnya PSK begitu. Tetapi mereka begitu ditarik kembali untuk pulang ke kampungnya, mereka tidak mau karena mungkin mereka sudah pegang HP bagus, terus dibelikan pakaian. Itu tantangan kalau yang lalu sering terjadi. Cuma mungkin alhamdulillah mungkin sekarang untuk eksploitasi sudah ditangani, tidak lagi seperti lalu. Banyak tantangan-tantangan sebenarnya dalam pelaksanaan apabila ada kekerasan terhadap anak. Cuma alhamdulillah bisa teratasi oleh petugas-petugas yang kami sudah siapkan, misalnya untuk kasus-kasusnya dengan sendirinya bisa diselesaikan begitu. Ya, alhamdulillah ya, mungkin respon penegak hukum juga selama ini cukup bagus ya. Makanya kami kerjasama juga dengan unit PPA di Polda, sehingga apabila ada kasus-kasus dari UPTD sendiri kerjasama dengan unit PPA di Polda. Hampir semua di 13 kabupaten kota kan unit PPA-nya ada. Iya. Luar biasa berarti Ibu ya, apa yang Ibu sudah lakukan selama ini, karena ini memang penanganan anak ini adalah menurutku orang yang melakukan itu ya, kemudian yang dipercayakan meliding di situ adalah menurutku orang yang memang punya kepedulian. Tidak bisa hanya karena ini saya ada tugas saya harus laksanakan. Saya pikir ini ada, dan saya pikir memang Ibu selama ini yang saya kenal bahwa sudah lama di DP3A yang punya kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus perempuan dan anak, dan khususnya anak ya. Tapi kan sekarang kami sudah punya layanan UPTD, tapi dari 13 kabupaten kota itu baru Ampana yang punya UPTD. Oh, UPTD ini di setiap
kabupaten. Iya, tetapi baru Ampana yang ada. Yang lain itu masih berbunyi P2 TP2A. Itu salah satu tempat layanan pengaduan terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oh iya, berarti UPTD ini adalah UPTD provinsi. Iya, baru satu yang terbentuk di Tuna. Di sini sudah ada juga, di Sulawesi Tengah sudah ada UPTD-nya. Nah, jadi kalau ada kasus biasanya melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, langsung dirujuk ke UPTD. Jadi kami di Pemberdayaan Perempuan tidak lagi menangani kasus, tetapi langsung di UPTD. Iya, saya bayangkan Bu ya, sebelum terbentuk UPTD itu berarti semua ketika ada kasus masuk ke perlindungan anak di bidangnya kami. Iya, masuk di bidangnya Ibu ya, dengan kompleksnya tadi dan kemudian yang ininya biasa memang yang kadang bikin pendamping anak juga kadang bikin down kan ketika sudah mati-matian nih Bu ya memperjuangkan ini kasus, korban, kemudian tiba-tiba ada yang terjadi di balik itu dan kemudian berakhir damai. Nah, walaupun memang saya tahu bahwa pendamping adalah mewakili kepentingan si korban. Cuman ya memang pasti walaupun kadang membuat mau dibilang down juga, tapi jangan kadang-kadang tapi itu tadi makanya saya bilang itu adalah memang tantangan para pendamping anak yang mungkin bukan hanya di Sulteng ya Bu ya, tapi pada umumnya memang terjadi kayak gitu. Nah, yang terakhir mungkin Bu, kalau di DP3A sendiri tadi kalau tidak salah Ibu bilang ada call center. Iya, ada call centernya. Nah, mungkin di luar sana sahabat Mombine nanti disampaikan call centernya. Kemudian call centernya ini kan berada di UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi misalnya kalau ada kasus terhadap perempuan dan anak bisa disampaikan di 0811 4560 4320. Dan yang satu lagi 0811 4560 4321. Ini 1 kali 24 jam. Oh iya, layanan untuk dan layanan. Untuk mengakses call center tersebut Bu ya, artinya kalau call center berarti bebas pulsa jadi sahabat Mombine di luar sana ketika mau mengakses call center tersebut mestinya enggak usah ragu-ragu aduh pulsaku lagi habis nih. Langsung terlayani. Langsung akan dilayani dengan cepat. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam luar biasa Bu ya berarti. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan sebenarnya tidak melaporkan kasus-kasus kekerasan anak ya, buat sahabat Mombine di luar sana ketika mendengarkan ada kasus-kasus kekerasan anak jangan takut melaporkan. Langsung dilapor di call center. Langsung tadi kontak call center dan tidak dipungut biaya sama sekali. Yang saya tahu ya maksudnya tidak dipungut sama sekali biaya, mulai dari nelponnya gratis. Korbannya juga dirahasiakan. Nama korban, nama pelapor dirahasiakan. Semua. Kan biasa kadang-kadang orang mau melapor, aduh, jangan-jangan saya dirahasiakan. Yang melapor juga dirahasiakan semua. Semua dirahasiakan. Jangan takut lagi melaporkan ketika ada kekerasan di luar sana. Atau juga kami punya UPTD PPA Sulteng Jalan Kartini nomor 25 Palu. Misalnya kalau langsung melapor ke UPTD-nya, UPTD PPA-nya di Sulawesi Tengah, Jalan Kartini nomor 25 Palu. Sahabat Mombine bisa berarti ada banyak layanan-layanannya. Sudah yang bisa diakses mulai tadi dari bisa melaporkan ke PATBM, bisa call center, kemudian di Jalan Kartini tadi. Bisa juga langsung ke kantor pemberdayaan perempuan misalnya, nanti kami rujuk langsung ke UPTD. Misalnya daripada Jalan Kartini di mana call centernya di telepon mungkin tidak masuk karena jaringan atau apa. Langsung saja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Misalnya Jalan Mangun Sarkoro. Nanti di sana baru kami merujuk ke UPTD. Kami siap menerima apabila ada kekerasan terhadap anak, kami siap menerima di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami pasti tangani, insya Allah. Ibu Mirna Lahido sudah berstatement bahwa pelayanan dilakukan 24 jam. Kemudian kapanpun datang melaporkan kasus-kasus kekerasan, apapun bentuk-bentuk kekerasan itu akan dilayani dengan baik.
Anak Indonesia, anak kita, anak Indonesia. Iya, anak Indonesia, anak kita, anak Indonesia, dan semua berhak mendapatkan perlindungan. Iya, siap. Ya, baik sahabat Membina, demikianlah bincang-bincang kita pada episode kali ini bersama Ibu Mirna Lahido. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di studio kali ini dan sudah bersedia memberikan sharing-sharing dan pengetahuan kepada semua sahabat Membina di luar sana. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih hostnya. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Iya. Dan demikianlah podcast pada episode kali ini, pencegahan kekerasan terhadap anak di Sulawesi Tengah. Anak Indonesia, Anak kita, anak Indonesia. Sampai jumpa di next podcast sahabat Membina. Perempuan punya cerita. See you.